Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena di hari yang mulia ini kita dapat hadir berkumpul bersama di tempat yang mulia ini sebagai wujud ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan segala ketaatan kita itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya marilah kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang sebagai suri tauladan, sebagai uswatun hasanah, akacuir madeceng poler didi sinin na umasallamnya. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, selaku khatib mengajak kepada seluruh hadirin, marilah kita berusaha meningkatkan derajat, meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Esensi dari khutbah Jumat itu adalah agar iman dan takwa kita senantiasa diberi asupan, agar senantiasa dapat meningkat derajat dan meningkat kualitasnya. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, kurang lebih 13 hari lagi kita akan memasuki bulan yang ditunggu-tunggu, bulan yang diagung-agungkan, bulan yang sangat dimuliakan, yakni bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Oleh sebab itu jamaah sekalian, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan 5 hal yang mesti disiapkan dalam menyambut bulan suci Ramadan. Minimal ada 5 yang harus kita siapkan untuk mengisi berbagai macam ibadah di dalam bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah kita harus siapkan atau kuatkan iman
Ini yang paling pertama adalah iman. Karena mustahil bagi kita untuk menjalankan suatu perintah agama apabila tidak disertai dengan iman. Maka kita senantiasa berdoa kepada Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kita senantiasa meminta kepada Allah agar iman, agar takwa yang ada dalam diri kita senantiasa bertahan, bahkan senantiasa meningkat. Karena mustahil bagi kita untuk melakukan berbagai macam ibadah apabila tidak ada iman yang ada dalam diri kita. Terutama ibadah puasa. Ibadah puasa sangat membutuhkan suatu iman. Terlebih lagi Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada orang yang akan berpuasa, atau perintah puasa itu yang diseru adalah mereka yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam. Wahai orang-orang yang beriman, ini yang diseru Allah, laksanakanlah puasa. Wahai orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman yang diseru oleh Allah untuk melaksanakan ibadah puasa. Kenapa jamaah yang dimuliakan Allah? Karena betul mustahil bagi kita untuk melaksanakan suatu ibadah, terutama puasa, apabila tidak ada iman dalam diri kita. Kalau tidak ada iman dalam diri kita, akan berpikir kenapa mesti puasa, kenapa mesti ditinggalkan istri yang halal bagi kita, makanan minuman halal bagi kita, kita tinggalkan. Tetapi karena iman, semua itu kita lakukan karena kita mengharapkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, segala hal yang dapat meningkatkan iman kita mestinya kita siapkan. Apa-apa saja yang dapat meningkatkan kualitas iman kita, itu yang mesti kita tingkatkan. Bergabung, berkumpul dengan orang-orang alim ulama, berkumpul dengan sahabat-sahabat yang bagus, atau kita nilai bagus imannya, atau dekat kepada Allah. Janganlah kita melakukan hal-hal yang bisa jadi dapat menurunkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya jamaah yang dimuliakan Allah, hal kedua yang mesti disiapkan adalah ilmu dan pengetahuan agama. Tidak cukup dengan iman. Kenapa mesti ada ilmu? Karena kita tidak akan bisa melakukan suatu ibadah tanpa ilmu. Apalagi di dalam bulan suci Ramadan, ada banyak hal ibadah yang akan kita lakukan. Tentu ada puasa. Puasa itu butuh ilmu. Mulai dari apa niatnya puasa, apa yang membatalkan puasa, apa makruh puasa, apa yang harus ditingkatkan, apa yang harus ditinggalkan ketika puasa. Banyak hal yang harus kita ketahui jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namun karena perkembangan ilmu dan teknologi sekarang ini, bisa saja kita memperoleh informasi melalui bacaan-bacaan kita, makan melalui browsing kita, akses internet. Tapi saya kira itu tidak cukup. Kita harus dekat dengan ulama, dekat kepada orang yang mendalami ilmu agama jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagaimana kita pahami bahwa perintah pertama, wahyu pertama turun itu adalah Iqra, surah Al-Alaq yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah. Artinya apa? Memang manusia dituntut untuk senantiasa membaca, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu hal yang kedua adalah kita harus siapkan ilmu. Melaksanakan ibadah tarawih pun ada ilmunya. Apa niatnya, bagaimana tata caranya, dan lain sebagainya jamaah yang dimuliakan Allah. Apalagi di dalam bulan suci Ramadan ada juga ibadah wajib, yakni zakat fitrah. Zakat fitrah juga perlu ilmu. Bagaimana takaran zakat itu,
bagaimana cara menyalurkan zakat itu, kepada siapa zakat itu, siapa yang dikenakan zakat itu, dan lain sebagainya. Itu semua butuh ilmu, dan ini bisa dijawab dengan bertanya kepada para ulama kita. Selanjutnya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hal yang ketiga harus disiapkan adalah kesehatan. Kita menjaga kesehatan dalam menyambut bulan suci Ramadan. Kenapa? Jamaah yang dimuliakan Allah, karena puasa itu tidak sebatas butuh iman, butuh ilmu. Tinggi imannya, percaya bahwa puasa itu adalah wajib, ilmunya memadai untuk melaksanakan puasa, tapi tidak sehat. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus jaga kesehatan kita. Kurang lebih 13 hari lagi kita akan melaksanakan ibadah yang butuh fisik kita, jamaah yang dimuliakan Allah. Tidak bisa sholat tarawih kalau sakit-sakitan, kalau fisik kita tidak sehat. Jamaah yang dimuliakan Allah, bahkan Nabi SAW dalam salah satu hadisnya disebutkan bahwa al-mu'minul qawiyyu khairum minal mu'minid dhaif. Maka dia Nabi tak, mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Oleh karena itu orang yang sehat itu insya Allah akan lebih dicintai. Kenapa lebih dicintai? Karena dia akan punya potensi besar untuk melaksanakan berbagai macam ibadah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya adalah yang keempat, hal yang harus kita siapkan menyambut bulan suci Ramadan adalah materi atau harta. Ternyata kita butuh materi atau harta, karena biasanya kita dalam beribadah, terutama puasa, kita menginginkan makanan-makanan yang lezat, makanan-makanan yang enak sebagai nutrisi kita dalam menjalankan ibadah puasa, dan semua itu bisa dijawab dengan materi yang memadai. Oleh karena itu kita tidak boleh hidup boros. Kita harus siapkan bekal kita dalam menyambut bulan suci Ramadan. Bukan hanya persiapan dalam puasa, ternyata kita ketahui bersama bahwa dalam bulan suci Ramadan itu adalah dilipat gandakan pahala. Ini kesempatan bagi kita untuk bersedekah, berinfak di dalam bulan suci Ramadan. Oleh karena itu kita siapkan materi, bahwasanya infak itu sangat luar biasa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam salah satu firman-Nya, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib wa asaddaqa wa akum minas salihin. Allah berfirman, dan infakkanlah sebagian hartamu, karena orang yang meninggal dunia menyesal, mengharap, memohon kepada Allah, ya Allah sekiranya bisa ditunda kematianku sebentar saja. Fa inni qarib, sebentar saja. Apa yang diminta orang yang sedang meninggal dunia adalah fa asaddaqa wa akum minas salihin. Saya ingin sedekah. Oleh karena itu sekali lagi kita siapkan materi, memperbanyak sedekah di dalam bulan suci Ramadan. Selanjutnya jemaah yang dimuliakan Allah, yang terakhir adalah kita memperbanyak doa. Semua itu bisa terjawab dengan doa-doa kita. Ud'uni astajib lakum. Allah senantiasa menunggu doa-doa kita. Doa yang diajarkan Nabi mulai dari bulan Rajab, bulan lalu, yakni Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna fi syahri Ramadan. Ini yang mesti kita galakkan, kita serukan, senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana fi Sya'ban, ya Allah berkahilah kami di bulan Sya'ban ini, wa balighna fi syahri Ramadan, dan sampaikanlah kami di dalam bulan suci Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan khutbah singkat ini menjadi bekal kita untuk senantiasa mengisi bulan suci Ramadan dengan berbagai macam ibadah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur panjang, kesehatan, rezeki yang banyak dan berkah dalam menjalankan ibadah puasa kita tahun 1444 Hijriah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.